Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh ingkang sanget kawula hormati, ana khusubil dikri dumateng pengasuh daripada pondok pesantren, pengasuh TPQ, pengasuh Madrasah Diniyah Ula dan Wusta nggih menika Ibu Nyai Hajah Rabi'ah Al-Adawiyah yang sami sareng-sareng kita taati, kita ta'zimkan, khususipun yang kedua dumateng Bapak kita semua nggih menika Bapak Adi Wibowo, Bapak Wali Kota, orang tua kita semua di Kota Pasuruan, sedaya para zuriyah Simbah Yai Abdul Ghafur, Ning Nia, Mas Indi, sedaya para dewan asatid, dewan guru yang kami muliakan, mboten kesupen dumateng para sesepuh Kelurahan Bukulor nggih menika Abah Haji Wahab, Bapak Mansur, Bapak Udin ingkang kawula hormati, sedaya para wali santri ingkang berbahagia, mboten kesupen juga dumateng semua santriwan santriwati Al-Ghafuri. Niki sami teng pundi anak-anak nggih. Manten niki Pak Wali mau ngasih motivasi ustaz-ustazah nyuwun tolong anak-anak dipun aturi pinarak teng tempat yang telah disediakan. Nggih. Monggo sak mangkin bisa dikondisikan. Anak-anak disuwun sedaya pinarak datang tempat yang telah disediakan. Nggih. Hadirin kang kawula mulyakaken, di sini kami mewakili keluarga besar Al-Ghafuri, mewakili pengasuh menyampaikan perkawis ingkang wajib mawon. Yang pertama yaitu ucapan terima kasih yang besar-besarnya dumateng panjenengan sedaya yang sudah menyempatkan hadir dalam acara haflah intihail imtihan di tahun ajaran 2025 ini, khususipun dumateng Bapak Wali Kota saha sedaya para wali santri, para undangan yang kami banggakan. Ucapan terima kasih yang kedua tentunya kepada anak-anak semua, kepada dewan guru yang telah bersusah payah melatih anak-anak untuk memberikan penampilan yang terbaiknya pada malam hari ini. Ini merupakan pembelajaran di luar kelas nih. Kalau di kelas kita ngaji dan ngaji, pada malam hari ini acaranya kita harus berani tampil di depan, baik itu tampilan edukatif yang dimulai dari pukul 3:30 sore tadi sampai tampilan kreasi dan seni yang masih belum selesai, masih ada 3 penampilan lagi nanti yang akan kita lanjutkan setelah acara formal ini selesai. Jadi anak-anak wali santri sabar, ampun mantuk rumiyin, nanti masih ada 3 penampilan lagi dari putra-putri kula panjenengan sedaya. Yang kedua ingkang mboten kalah penting yaitu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ini karena keterbatasan kami baik dalam hal penyambutan, penghormatan atau dalam hal apapun yang mengenai acara yang berkenaan dengan acara pada malam hari ini, terutama kepada Pak Wali bila banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, yang paling penting, kami mohon doa restu kepada sedaya para rawuh. Anak-anak ini sudah ada yang di wisuda wusta, artinya habis ini sudah tidak belajar di Al-Ghafuri lagi. Kalau yang TPQ masih lanjut ke Ula, yang Ula masih lanjut ke wusta. Tapi kalau yang wusta ini secara kelembagaan kita masih belum ada. Madrasah Diniyah Ulia kita hanya berhenti di wusta. Mohon doa restunya mudah-mudahan masih bisa dilanjutkan ke Ulia. Tapi niki rasane teng wusta mawon pun keselepen punan. Luar biasa, usia-usia SMP niki pun
butuh nopo namine kerjasama yang kuat antara stakeholder, antara guru dengan wali murid niki harus luar biasa dengan wali santri. Karena apa? Cubone lari SMP niki mun kathah. Cubone lari SMP mun kathah, kegiatannya banyak, rasa ingin tahunya juga semakin banyak. Artinya apa? Nggih, kadang-kadang madrasah niki malah mun rada wegah karena masih banyak kegiatan-kegiatan lain di luar yang lebih menarik mungguhnya anak-anak. Ya tidak bisa disalahkan, tapi semua kegiatan positif itu baik, tapi harus ada skala prioritas yang harus dipahami oleh anak-anak berikut dumateng sedaya para wali santri. Terus monggo kita kerjasama diintensifkan kersane pendidikan di Wusto bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terakhir kami niku mohon doa restu, mudah-mudahan sedaya putra-putri Al-Ghafuri dan putra-putri kula panjenengan sedaya pada umumnya diberikan semangat belajar yang tidak pernah padam hingga akhir usia, hingga kembali ke liang lahat sebagaimana hadis utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Nggih, matos ilmu menika mulai di dalam kandungan sampai kembali ke liang lahat. Nggih niku ingkang saged kawula aturaken atas kirang-kirangipun estu-estu nyuwun agungipun pangapunten dumateng para rawuh sedaya. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz-ustadzah kita bisa binarak di depan semua. Anak-anak sampun dikondisikan. Nggih, niki acara paling inti. Sambutan yang kedua, sambutan atas nama Wali Kota Pasuruan, Bapak Adi Wibowo, Sarjana Teknologi Pertanian Magister Sains. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sampun kesel nggih. Sampun ngantuk. Nggih. Mulai sonten nggih. Tapi seneng mboten? Lihat putra-putranya di wisuda seneng mboten? Tapi kok rata-rata ibu-ibu nggih. Bapaknya wonten pundi? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita takzimi para duriyah Kiai Abdul Ghafur, wabil khusus para punyai, para ning, para yai, para ustad, para sepuh bini sepuh, khususipun Ketua Yayasan Al-Ghafuri, punyai Adawiyah, dan juga Ketua Penyelenggara Gus Busnalul Arifin, rawuh juga beberapa tokoh masyarakat, wonten Haji Wahab, Pak Udin, wonten juga Ustadz Samsul, terus senior kita, nah niku tosenipun rumiyin Profesor Protolan Ansor, nah Pak Mansur, dan tentu para wali santri, orang tua yang istiqomah mendampingi putra-putrinya sejak sore, hujan pun tidak dipedulikan karena kepingin menyaksikan putra-putrinya di wisuda yang baik mulai tingkat TK, ULA dan Wusta. Kita bersyukur malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita semua, diberikan nikmat sehat, nikmat yang luar biasa, mahal harganya,
itu adalah nikmat sehat yang kadang kita melalaikan bahwa sehat itu nikmat yang luar biasa. Yang berikutnya tentu nikmat sempat kita diberikan oleh Allah. Nikmat bisa bersama-sama bersilaturahmi sehingga kula saged kepanggih panjenengan sedaya dalam majelis yang insya Allah penuh barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para yai, para bunyai, para ning, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Hari ini saya merasa sangat bergembira. Mulai dari pagi saya bertemu dengan generasi-generasi masa depan. Mulai jam 7 pagi saya mengikuti kegiatan lomba drum band di GOR yang diikuti oleh anak TK dan SD sekota Pasuruan dan sekitarnya. Malam hari ini saya bertemu dengan para santri-santriwati yang ini akan menjadi masa depan kita semua, masa depan Islam kita. Ini adalah berada pada pundak anak-anak kita semua, santriwan santriwati yang malam hari ini baru saja kita saksikan di wisuda bersama-sama. Kita bersyukur kalau kita mendengar, melihat di media, baik itu media elektronik, media sosial, karena sak menika niku zamannya digital. Napa-napa mawon ingkang wonten donya menika kadosipun caket. Berita yang ada di luar negeri, di Saudi, di Eropa, di Afrika, saged kita saksikan saat itu juga. Baik ingkang sae, prestasi-prestasi anak-anak kita maupun hal-hal yang negatif berseliweran di apa yang dinamakan dengan gadget atau HP kita. Kula wau lihat hampir semuanya para wali santri, ibu-ibu megang HP. Nggih mboten, Bu? Napa sing kang ditingali, Bu? TikTok. Nah, napa live wonten Mekah napa Madinah? Hah? Nah. Napa Shopee? Nah. Nah. Sak menika zaman menika sampun mengalami kemajuan ingkang luar biasa. Bahkan wonten luar negeri sak menika niku wonten mobil sing boten perlu sopir. Mlaku dhewe. Nek wong biyen dikira on setan niku sing nyopir kok gak ketok. Tapi sak menika niku perkembangan sains, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu luar biasa. Bahkan tadi saya sempat jalan ke sini buka Google, muncul berita. Banyak pegawainya, pegawai dari sebuah perusahaan besar, perusahaan teknologi di PHK. Karena digantikan oleh teknologi artificial intelligence. Padahal orang-orang yang menciptakan teknologi AI. Tapi saat niku di PHK gara-gara produk yang mereka buat sendiri. Nah, niki naminipun nek saat niku senjata makan tuan. Nggih mboten? Luar biasa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sains ini kadang melampaui kesiapan kita untuk mengantisipasi residu-residu atau sampah-sampahnya. Menika nek mboten disiapkan ingkang sae, tidak menutup kemungkinan kita niki mangke diatur oleh naminipun teknologi. Bukan manusia yang mengatur teknologi, tapi justru teknologi yang mengatur manusia. Rumiyin waktu COVID, pembelajaran via daring, mboten kepanggih antara guru dan murid, antara ustadz, antara kiai kalian santri-santrinipun. Secara ilmu pengetahuan, transformasi knowledge-nya saged, tapi secara kemanusiaan, pendidikan tentang budi pekerti,
akhlak dan sebagainya tidak bisa tergantikan ingkang nanipun teknologi. Maka hari ini kita semua bersyukur bangsa Indonesia khususnya di Kota Pasuruan, di berbagai negara orang sudah jauh dengan Tuhan karena mengagungkan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai tidak percaya dengan Tuhan. Hari ini kita bersyukur hidup di Indonesia, hidup di Kota Pasuruan yang sangat kuat sekali mendasari bahwa hidup ini nanti semuanya akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, dan semua dimintai pertanggungjawaban. Terus nopo sangunipun? Sangunipun tentu adalah bagaimana kita punya iman yang kuat. Ilmu pengetahuan semestinya justru semakin menguatkan keimanan kita. Nggih mboten? Bukan sebaliknya semakin membuat kita beralih. Maka kita bersyukur di Kota Pasuruan menika dikenal sebagai kota santri. Maka kita bersyukur salah satu Kiai Abdul Ghafur mewariskan kepada kita semua, kepada para santri untuk istiqomah bagaimana membimbing anak-anak kita, generasi-generasi mendatang yang tentu setiap zaman tantanganipun berbeda-beda. Zaman kula mungkin kenakalan lari-lari mungkin hanya nyolong po karena kepingin, karena memang boten wonten. Sak menika kita melihat wonten media, kenakalannya sudah jauh berbeda dengan zaman-zaman kita. Maka sebagai orang tua tentu kita juga harus menyiapkan apa yang mesti dihadapi oleh generasi-generasi anak kita. Hal yang mendasar utamanya usia-usia mulai dari PAUD sampai SD niki wonten ilmu biologi disebut dengan golden age, usia-usia emas, di mana usia emas ini transformasi ilmu dan transformasi iman harus benar-benar dikuatkan. Maka kula wau tenglet kok bapak-bapake wonten pundi? Nah, kerja. Mugi-mugi terus mboten pendidikan anak-anak itu hanya diserahkan kepada ibunya. Bapak ya wis aku kerja wis pasrah bongkoan ning ibuke. Nah, mboten saged mekaten. Karena sejatinya selain kita juga menitipkan anak-anak kita untuk belajar, hal yang paling utama adalah bagaimana di keluarga kerjasama antara bapak dan ibu. Bukan hanya kerjasama saat buat saja, tapi kerjasama setelah anak ini lahir. Mendidik itu lebih penting. Ibaratkan rumah tangga niku seperti madrasah. Ibu-ipun guru, kepala sekolahipun bapake. Ampun kabeh-kabeh, yus karepmu bu, anakmu sithik-sithik anakmu. Nek nakal anakmu, nek pas apik, wah anak bapak itu. Nah. Tapi saya yakin di Kota Pasuruan mboten mekaten. Di Kota Pasuruan kita punya kesadaran yang penting bagaimana menyiapkan generasi-generasi yang siap menghadapi tantangan. Kalau negara Pak Presiden menyampaikan bagaimana Indonesia emas di tahun 2045 ini kita persiapkan dengan generasi-generasi yang matang, generasi yang kuat imannya, generasi yang kuat dengan iman dan ketakwaannya, dan juga kuat dengan imteknya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Harus sehat lahir batin. Maka program pemerintah enten program untuk mengentaskan stunting. Napa niku stunting? Perkembangan yang tidak normal, baik itu fisik maupun mentalnya. Karena apa? Faktornya biasanya salah satunya kurang gizi. Karena perhatian orang tuanya
yang kurang kuat. Ada sebagian orang tua yang mampu mengalokasikan belanjanya buat beli rokok, tapi beli susu anaknya eman. Wonten boten? Nah, tapi boten wonten Pasuruan. Nah, tebih wono. Nah. Nah. Wonten kondisi sakniki ingkang wonten luar, enten bahayananipun bahaya narkoba. Dan orang tua harus tahu mendampingi. Orang tua harus menjadi orang pertama yang tahu keluhan curhatan putra putrinipun. Ampun, nek masalah lapor wong tua, ampun mekaten. Nangkeh nek lapor wonten orang lain yang itu adalah kalau ketemunipun kalian Gus Nanul Arifin langsung dinasihati. Nek ketemune kalian ingkang mboten bertanggung jawab. Maka penting sekali kuncinipun utanipun adalah bagaimana keluarga menitik beratkan pada pendidikan agama. Ibarat kados pohon. Nek pohon niru filosofi ini pun pohon kelapa. Semakin menjulang tinggi juga semakin menghujam ke bawah akarnya. Semakin banyak tantangan. Ibarat pohon kelapa ini semakin tinggi, semakin banyak angin kencangnya, tapi akarnya semakin kuat. Begitu juga kehidupan kita hari ini. Hari ini kita tidak bisa memungkiri ada perkembangan teknologi digital. Nggak mungkin kita anti teknologi. Nggak pakai HP, nggak nonton TV, nggak berhubungan dengan orang, mengasingkan diri. Boten mungkin. Yang bisa kita hadapi adalah bagaimana dengan kondisi perkembangan saat ini kita menyiapkan diri dengan kuat. Membuat fondasi. Fondasi ini pun nopo inggih menika adalah pendidikan. Maka kalau kita lihat negara-negara maju niku kuncinya wonten pendidikan. Saat menika China itu menjadi negara yang dianggap menjadi negara maju. Semua produk di negara-negara mboten wonten selain produk Cina. Semua ada produk Cina. Karena mereka punya filosofi. Padahal Cina niku bukan negara muslim. Filosofi Konfusius itu menyampaikan, kalau Anda punya rencana 1 tahun, tanamlah padi. Kalau Anda punya rencana 10 tahun, maka tanamlah pohon. Tapi kalau Anda punya rencana 100 tahun, maka didiklah anak-anak Anda. Artinya di negara-negara yang mereka jauh dari ketuhanan pun itu menyadari pentingnya pendidikan. Apalagi kita yang mayoritas muslim. Ingkang kita tinggalkan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini adalah amal soleh dan juga anak soleh dan soleha. Terus nih anak kita itu tidak kita yang mendidik, sinten. Maka alhamdulillah kita bersyukur di Kota Pasuruan ini masih banyak pondok pesantren, yayasan, madin yang istiqomah untuk terus mendidik anak-anak kita. Dan ini meski bersinergi bagaimana negara, pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota juga harus sama-sama punya komitmen untuk menyiapkan generasi-generasi yang akan datang. Maka kami di pemerintah Kota Pasuruan, mulai dari jajaran wali kota, wakil wali kota, semua sekda, kepala dinas, kepala bagian, camat, lurah, wonten boten Bu Lurah niki? Mboten. Malam mingguan. Mungkin sawak ngaos wonten majelis liyanipun. Nah. Masya Allah. Kita berharap program-program pemerintah ini juga sama semangatnya dengan semangat kita semua yang hadir, bahwa pemerintah
memfasilitasi bagi peningkatan kualitas sumber daya kita. Sak menika sak jatosipun negara benar-benar sudah hadir seluruhnya. Sak menika wonten program naminipun makan siang bergizi. Walaupun belum semuanya mendapatkan. Di Kota Pasuruan ini baru 8 sekolah, 1 dapur umum. Tapi mangkeh programipun Pak Presiden sedaya sekolah menika dapat program makan siang bergizi. Yang kedua, bagi masyarakat yang miskin ekstrim sedang disiapkan sekolah rakyat yang semuanya gratis. Tapi bagi saudara-saudara kita yang memang orang tuanya benar-benar tidak mampu. Kalau kita yang hadir berdoa jangan sampai tidak mampu. Doa kita adalah kita mampu menyekolahkan anak-anak kita mulai dari pendidikan tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Apalagi mencari ilmu itu tadi disampaikan oleh Gus Bustalul Arifin sejak di Buean sampai Liang Lahat. Maka ibu-ibu sekalian yang masih punya putra, putri, TK, SD, SMP, SMA harus punya cita-cita untuk bisa sekolah sampai tuntas. Sekolah menawan, yang penting meningkatkan kualitas kehidupannya menjadi anak yang akhlakul karimah. Karena sekolah itu tidak lihat usia. Saya pun sudah tua juga masih sekolah karena masih merasa goblok, masih merasa bodoh. Karena memang ilmu niku terus berkembang. Terus kita dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang kita juga menyikapinya dengan pendekatan baru. Nek riyen misalnya kula, nek cara mendidik anak saya itu seperti zaman saya, ya sudah tidak bisa. Zaman kula wong tuane cuman ngono iku enggak ilok. Cuma di ngomong enggak ilok nurut, enggak tanya enggak ilok itu apa sama orang tua. Tapi anak sekarang iku enggak ilok itu apa? Karena apa? Wah, pertanyaannya panjang. Maka mereka lahir untuk disiapkan dengan zamannya masing-masing. Maka tanggung jawab orang tua adalah bagaimana mengkerangkai, menyiapkan mereka untuk tumbuh berkembang, menyiapkan zamannya masing-masing. Untuk itu tentu kami atas nama pemerintah daerah, kami sedang dirumuskan surat edaran wali kota berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter di Kota Pasuruan yang ini sesuai dengan karakter Kota Pasuruan sebagai kota santri. Ini penting karena kalau kita tidak menguatkan ini hanya dengan pendidikan formal tanpa penguatan di madin, maka kita tidak bisa membayangkan dengan tantangan, hambatan dan ancaman di luar sana. Kita tidak menyiapkan fondasi keimanan kita. Kita butuh orang pintar, tapi kita juga butuh lebih orang yang pintar dengan akhlak yang baik. Karena bahaya kalau pintar saja tapi tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Nek wong bodoh paling bodohi awake dhewe. Nek wong pintar akhlaknya tidak baik, dengan kepintarannya bisa menipu banyak orang. Maka kita butuh orang pintar yang punya akhlak, dengan ilmunya bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Insya Allah kalau kita niati, kita punya cita-cita yang baik, punya niat, semuanya harus diniati dengan niat baik. Innamal a'malu bin niat. Semua harus dengan niat yang baik. Maka sebagai ibu sejak mulai merencanakan kehamilan sudah baca doa bismillah. Jangan tidak berdoa ke susu. Nah, dengan baca biar tidak disusui syaiton. Nah, itu pun harus diikuti dengan doa-doa ketika di kandungan, saat lahir. Dan itu tentu tidak cukup dengan niat. Semua harus dimulai
dengan kita sendiri. Ibda binafsi. Semua kebaikan-kebaikan itu harus dimulai dari niat dan dimulai dari diri sendiri. 1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama. Tidak bisa melompat. Kepingin berhasil tapi tidak mau ikhtiar maksimal. Kepingin sukses tapi tidak mau berusaha maksimal. Tidak ada. Kalaupun ada, mungkin orang beruntung. Orang beruntung itu bisa mungkin 1000 banding 1. Nah, kita termasuk orang beruntung mboten. Nah, kan tidak tahu, tapi ikhtiarnya harus dilalui. Mosok kita ini kena musibah karena ngomong, wah kita ini sedang dapat ujian. Wong ngaji enggak, sekolah enggak ngomong ujian. Nah, mereka yang melaksanakan ujian itu karena sudah sekolah dan ngaji. Kita enggak pernah ngaji, enggak pernah sekolah, terus kena musibah ngomong ini ujian. Jangan-jangan itu balak karena kita tidak dekat dengan Allah. Baru kalau kita sudah mengikhtiari dengan kebaikan, ternyata kita belum beruntung, itu kita bisa menyampaikan kita sedang mendapatkan ujian. Nek lulus itu naik kelas. Nek enggak lulus berarti itu namanya ujian. Nek sekolah enggak, ngaji enggak, jauh dari Allah, jauh dari perbuatan kebaikan, itu waduh kita sedang mendapatkan ujian dari Allah. Nek ngomong lagi ngomong ujian, neng ikhtiare tidak. Maka Bapak Ibu sekalian, para wali santri, monggo sami-sami kita bergerak dengan posisinya masing-masing untuk menguatkan generasi-generasi masa depan. Yang di keluarga tentu keluarganya diperkuat dengan pendidikan agama yang baik. Yang institusi pendidikan tentu menguatkan dengan pendidikan karakter, pendidikan agama yang tentu kurikulumnya adalah sesuai dengan khasanah keislaman kita. Kita di pemerintahan juga akan mengambil kebijakan, mengambil sebuah kebijakan yang sesuai dengan landasan fondasi kita sebagai kota santri. Insya Allah kalau semuanya bergandengan tangan, gayung bersambut, apa yang kita cita-citakan untuk mewujudkan kota Pasuruan yang guyup, kota Pasuruan yang maju, yang akhlaknya akhlakul karimah, warganya dapat kita wujudkan bersama-sama. Untuk itu sekali lagi kami juga mohon doanya kalian para yai, para pinisepuh, para tokoh masyarakat, bunyai, para neng, mohon doanya. Saya yang hari ini bersama Mas Nawawi diberi amanah memimpin kota Pasuruan untuk bisa istiqomah melaksanakan amanah ini dengan baik, karena ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga kita semua yang hadir ini bisa istiqomah untuk meniatkan karena ibadah, karena lillahi ta'ala. Insya Allah karena semua kalau diniati karena Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang hadir senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan dimudahkan dan diberi berkah dalam setiap aktivitas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur suwun sangat atas nama pemerintah Kota Pasuruan. Kita semua telah bersama-sama dan istiqomah untuk bersama-sama mewujudkan kota Pasuruan yang kita cintai ini. Dan nyuwun ngapunten, mbok pilih saya secara pribadi maupun atas nama pemerintah dalam berbagai daya dukungnya belum maksimal. Insya Allah dengan ikhtiar yang kami lakukan semoga diberikan kemudahan untuk mewujudkan apa yang kami cita-citakan ke depan untuk kota Pasuruan yang kita cintai. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, sehingga kita semua menjadi golongannya orang-orang yang benar-benar beriman. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur suwun, nyuwun ngapunten, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sudah bersama kita lalui dengan khidmat, dibungkasi dengan acara yang terakhir, yakni penutup dan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Nyai Hajjah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimin sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub, syafil ilal mufarrijil qurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana innana sami'na munada yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhsina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.